Jua-jua, salam sehat selalu buat kita semuanya, terkhusus untuk semua anak-anak KKR dimanapun berada, terutama di keluarga besar GBKP Rumbun Balige. Tuhan tetap memberkati kita semuanya. Mari anak-anak kami, sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Ya, kita sama-sama nanti akan membacakannya. Sehat semuanya kan? Iya, sehat ya. Puji Tuhan, sehat-sehat kita semuanya. Kalau ada yang sakit, pasti sembuh. Karena apa? Tuhan Yesus tetap memberkati kesehatan kita semuanya. Tetap semangat selalu ya. Oke, sekarang kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada semua anak-anak kami KKR, sehingga firman Tuhan benar-benar kami rasakan dan kami percaya. Dengan iman percaya kami, semakin kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami KKR yang dikasihi Tuhan Yesus, yuk sekarang kita baca firman Tuhan kita di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Mari kita sama-sama membaca karena firman Tuhan di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Beginilah karena firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebrau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami KKR yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita pada saat sekarang ini Minggu tanggal 12 September 2021 adalah karena peduli. Iya, peduli itu bagaimana maksudnya? Peduli, kalau misalnya kita melihat ada teman kita yang sedang berlari-lari, ternyata dia itu contohnya jatuh atau terpeleset ketika dia berlari-lari atau bermain sepeda. Jangan diketawain terus gitu kan. Tapi harus ditolong. Itu menunjukkan apa? Sikap peduli.
Iya. Kemudian ketika kita di dalam rumah misalnya juga, anak-anak KKR suka mungkin bermain gitu kan. Mainan-mainannya dibongkar semuanya, main sana, main sini. Iya. Itu pun kalau sudah selesai untuk bermain, dirapikan mainannya. Itu juga menunjukkan sikap apa? Peduli. Supaya orang tua kita tidak marah-marah hanya karena apa? Melihat mainan kita yang masih berserakan. Harus bertanggung jawab. Ketika main-main anak-anak kami KKR, harus juga bertanggung jawab untuk apa? Merapikannya, untuk menyusunnya kembali ke tempatnya. Bagaimana anak-anak kami dengan pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini? Dikaitkan dengan tema kita peduli. Apa rupanya yang terjadi pada waktu itu gitu kan? Karena si Musa, kenapa dia harus disembunyikan selama 3 bulan di rumah? Pada waktu itu ternyata Raja Mesir sangat-sangat takut kalau kehidupan bangsa Israel di tanah Mesir semakin bertambah-tambah. Sehingga akhirnya Raja Mesir memberikan perintah kalau melahirkan ibu bangsa Israel. Diperintahkan Raja Mesir kepada 2 bidan Sipra dan Pua namanya, jangan biarkan hidup kalau anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan ya silahkan biarkan hidup. Tapi ternyata 2 bidan Sipra dan Pua ini mereka takut kepada Tuhan Allah. Sehingga bertambah-tambahlah jumlah bangsa Israel di tanah Mesir. Oleh karenanya, ternyata inilah yang membuat orang tua Musa untuk menyembunyikan si Musa di rumahnya selama 3 bulan. Tapi itu pun tidak cukup. Orang tua Musa ternyata harus memiliki akal. Bagaimana supaya Musa ini bisa selamat? Ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua Musa? Yang dilakukannya adalah apa nakku? Peti pandan. Dipakalnya dengan gala-gala dan ter, dan diletakkanlah si Musa di dalamnya. Ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ini menunjukkan apa? Kepedulian orang tua si Musa. Bukan hanya orang tua si Musa, tapi kakak si Musa, namanya itu Miriam. Miriam dari jauh memperhatikan, apa yang terjadi dengan adikku ya? Ternyata dia melihat ada rombongan putri Firaun yang datang untuk mandi di sungai Nil itu. Ternyata tuan putri itu, ya, putri Firaun mengatakan kepada hamba-hambanya perempuan, lihatlah itu, apa yang ada di sana. Diambilnya peti itu dan dilihatlah, ternyata ada seorang bayi. Bayi itu menangis dan berbelas kasihanlah putri Firaun. Kakak Musa si Miriam ini mendekati putri Firaun untuk mencarikan seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan Musa yang masih kecil. Akhirnya Musa terus diperhatikan sampai dia menjadi besar. Baru dibawa kepada putri Firaun dan putri Firaun mengangkat si Musa menjadi anak angkatnya. Dan Musa lah namanya, kata putri Firaun. Karena apa di situ? Karena aku telah menariknya dari air. Biasanya memang kita mengetahui bahwa Musa itu artinya diambil dari air. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, bagaimana bentuk kepedulian kita sebagai anak-anak KKR? Kalau misalnya di rumah, pasti ada rasa kepedulian kita kan begitu. Adik kita nangis misalnya, gitu kan? Entah mungkin karena digigit semut, contohnya gitu kan? Iya, jangan nangis ya dek ya. Kita ambil mungkin minyak kayu putih, contohnya begitu kan. Kita oleskan di kakinya yang sakit karena digigit semut tadi. Itu kan bentuk apa? Kepedulian.
Begitupun misalnya di gereja, ya, ada sampah di sana sini misalnya. Kita ambil sampah-sampah itu dan kita masukkan ke tong sampah. Itu juga menyatakan kepedulian. Misalnya, kalau sebelum mulai kebaktian KKR, gitu kan, dipasang tikarnya semuanya atau kursinya. Setelah selesai kebaktian KKR, iya, digulung lagi tikarnya, kursi-kursinya juga dirapikan. Itu kan bentuk kepedulian. Inilah artinya anak-anak KKR menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Dengan apa? Menumbuhkan rasa kepedulian. Ada suatu sikap benar-benar kita memperhatikan. Apa ya yang bisa aku lakukan? Walaupun aku masih kecil sebagai anak-anak KKR, ternyata sangat banyak seperti yang sudah kita dengarkan karena firman Tuhan tadi. Inilah karena firman Tuhan, anak-anak kami tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan kita, rajin belajar, rajin berdoa, supaya Tuhan Yesus tetap senantiasa memimpin kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik hatinya, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajari kami Bapa dengan firman Tuhan, supaya kami menumbuhkan rasa kepedulian. Berkati semua anak-anak kami KKR, supaya kehidupan mereka tetap sehat, menjuah-juah. Begitupun dengan orang tua anak-anak kami KKR, Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, usaha yang dilakukan oleh orang tua kami. Cukupi Tuhan kebutuhan di tengah-tengah keluarga. Dan damai sejahtera Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga anak-anak kami KKR. Tuhan Yesus berkati kami semuanya sepanjang hari ini. Tetap pimpin kami menjadi anak-anak yang takut Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bujur melala, Tuhan Yesus tetap si masu-masu kita kerindana. Bujur.